adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih kita di Kids in Christ online service pada tanggal 28 Juli 2024. Ini hari Minggu terakhir ya di bulan Juli. Jadi hari Minggu terakhir ketemu Kak Gaby di bulan ini. Nanti kita ketemu di bulan-bulan selanjutnya. Yuk, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan menyanyi, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa bertemu bersama-sama di Sekolah Minggu Online Kids in Christ. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk manis dan diam dan bisa mengerti dan semakin mengenal Tuhan lewat Sekolah Minggu hari ini. Terima kasih buat pertolongan dan penjagaan Tuhan selama seminggu kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita dengerin lagu dulu yuk, let's go. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan lagu, sudah berdoa. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran. Pembelajaran pada hari ini judulnya Orang Hebat Pun Kalah Dari Tuhan. Orang hebat siapa ya yang jadi contohnya pada minggu ini? Nah, ayatnya dari Kisah Para Rasul 12. Nanti seperti biasa, jangan lupa dibaca dulu. Yang belum bisa baca, minta bantuan orang di rumah untuk membacakan ya. Kisah Para Rasul 12 ini adalah kisah mengenai seorang raja yang namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja yang jahat. Dia pada zaman Rasul Petrus membunuh orang-orang Kristen. Waktu dia membunuh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus itu senang. Terus dia lihat, mereka senang nih. Berarti aku akan membuat mereka lebih senang lagi. Aku akan melakukan hal jahat yang lain. Aku akan melakukan hal lebih jahat lagi. Apa ya yang dilakukan oleh Raja Herodes? Yang dia lakukan adalah dia memerintahkan untuk menangkap Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus dijaga oleh banyak tentara. Ada 4 regu tentara yang menjaga Rasul Petrus. Masing-masing regu ada 4 orang. Jadi 4 regu masing-masing 4 orang, total 4 kali 4 16. Ada 16 tentara yang menjaga Rasul Petrus. Rasul Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Nanti Raja Herodes mau menunjukkan dia ke depan orang-orang. Tapi waktu Rasul Petrus di penjara, Rasul Petrus punya teman-teman orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Teman-temannya Rasul Petrus ini berdoa, mendoakan Rasul Petrus. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka mendoakan. Jadi walaupun Rasul Petrus sedang dipenjara dan dijaga oleh banyak sekali orang, teman-temannya ini mendoakan Rasul Petrus. Dan ternyata doa orang-orang ini didengar Tuhan. Doa orang-orang ini besar loh kuasanya. Apa ya yang terjadi? Lalu tiba-tiba malam itu waktu Rasul Petrus lagi tidur, kalian lihat nih tangannya dirantai. Rasul Petrus dibangunin oleh malaikat dan rantainya terlepas. Wah, itu mujizat tuh. Lalu Rasul Petrus dibawa keluar dari penjara, tentaranya tetap tidur. Lalu dibawa melewati 2 tempat pengawalan.
dan pintu besi yang terbuka sendiri. Nah, waktu mengalami ini semua, Rasul Petrus kira dia sedang mendapat penglihatan. Waktu dia berjalan sampai di ujung jalan, tiba-tiba puff, malaikatnya hilang. Petrus baru sadar kalau itu semua benar-benar terjadi. Oh, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membebaskan dia. Dan itu semua terjadi, mujizat-mujizat itu terjadi karena apa? Karena didoakan oleh teman-temannya. Setelah itu Petrus berkumpul kembali bersama orang-orang percaya lain yang mendoakan dia. Tuh, doa mereka gak sia-sia, doa mereka didengar Tuhan. Sedangkan para tentara yang kehilangan Petrus, yang tadi tidur tuh, yang tidak menjaga Petrus dengan baik, dihukum mati oleh Raja Herodes. Wah, jadi Raja Herodes yang tadinya disayang sama rakyatnya, disenangi sama rakyatnya, kehilangan Petrus, kalah dia. Kalah dari kuasa Tuhan. Tentara-tentara itu gak ada yang sadar waktu Petrus borgolnya lepas, waktu Petrus bisa berjalan keluar dari tempat-tempat pengawalan, tidak ada yang sadar. Mereka semua kehilangan Petrus. Nah, suatu hari Raja Herodes yang tadi udah kalah nih dari Tuhan Allah nih, dia gak berhasil nih menangkap Rasul Petrus nih. Suatu hari Raja Herodes berpidato di depan bangsanya. Rakyatnya yang sayang sama dia mau bersorak-sorak dan membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Wah, Raja Herodes jadi sombong. Karena dia sombong, dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Karena dia tidak hormat kepada Allah, langsung dia mati dan dia dimakan oleh cacing-cacing. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari nih dari kisah Raja Herodes ini? Di Kisah Para Rasul 12. Raja Herodes awalnya itu disenangi rakyatnya karena dia membunuh orang Kristen. Raja Herodes mengambil hati rakyatnya dengan membunuh orang Kristen. Tapi tidak berhasil menahan Petrus waktu dia mau melakukan kejahatan lainnya, yaitu menahan Rasul Petrus yang merupakan hamba Tuhan. Karena Tuhan menolong Petrus, karena Tuhan mendengar doa dari teman-temannya Petrus. Bahkan waktu Raja Herodes dipuji-puji oleh rakyatnya, menunjukkan dia tidak hormat kepada Allah, dia dihukum oleh Allah, dia ditampar sama malaikat sampai meninggal. Jadi adik-adik, Raja Herodes yang kuat dan berkuasa dan dicintai rakyatnya, tidak ada apa-apanya ketika Tuhan Allah menunjukkan kekuasaannya. Gak ada yang lebih hebat dan berkuasa dari Tuhan Allah. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa, yang wah keren banget deh mengatasi segala sesuatu. Raja Herodes yang hebat itu aja gak ada apa-apanya. Dia hancur di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa menangkap hamba Tuhan. Dia bahkan tidak taat sama Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Dia dihukum mati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita contoh adik-adik. Siapa sih yang kita contoh? Kita mencontoh orang-orang Kristen yang berdoa itu loh, mendoakan Rasul Petrus. Mereka bergantung berharap pada Tuhan saja. Mereka tahu walaupun Raja Herodes adalah seorang penguasa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih hebat dan berkuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang menang atas segala sesuatu. Cerita pelajaran kami mengenai Raja Herodes yang mau berbuat jahat kepada Rasul Petrus dan juga yang tidak menghormati Allah, Engkau hukum. Kami mau hidup menghormati Tuhan, kami mau hidup bergantung, taat dan setia sama Tuhan saja. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap dengar-dengaran, tetap berharap, tetap bergantung dan percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pelajaran sekolah minggu-minggu ini. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup memuliakan Tuhan, berhikmat, pintar di sekolah. Berkati sekolah kami, berkati guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.